Hello guys, welcome back to my channel, Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film Hollywood yang dirilis tahun 2021 dengan judul Old. Film ini disutradarai oleh Night Shyamalan dan dibintangi oleh Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Gael Garcia Bernal, dan Vicky Krieps. Old berkisah tentang sekelompok turis yang berubah menjadi tua ketika mereka mendatangi sebuah pantai. Misteri apa yang tersembunyi di balik peristiwa itu? Penasaran? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan sebuah keluarga sedang liburan. Mereka adalah Tuan Guy Kava dan istrinya Priska Kava beserta dua anaknya yaitu Trent dan Maddox. Mereka menginap di sebuah resort dan setibanya di sana, Tuan Guy Kava dan keluarganya disambut dengan ramah oleh pemilik resort yang bernama Gustav dan asistennya yang bernama Madrid. Madrid menyuguhkan tamu spesial mereka dengan 2 gelas koktail. Sementara anak-anak Tuan Kava diberikan minuman lain khusus tamu yang disajikan terpisah dari orang tua mereka. Saat mengambil minuman, Trent dan Maddox bertemu dengan anak kecil yang bernama Idlib, keponakan pemilik resort. Great job helping. Setelah tiba di penginapan, Maddox dan Trent langsung berganti pakaian dan bergegas menuju ke pantai. Di sana, Trent terlihat akrab dengan teman barunya Idlib. Idlib mengaku bahwa ia kesepian dan tidak punya teman. Mendengar kisah haru Idlib, Trent siap menawarkan dirinya untuk berteman dengan Idlib. Malam harinya, Priska dan suaminya Guy Kava terlibat pertengkaran hebat. Ternyata rumah tangga mereka diambang kehancuran karena sebuah alasan, dan ini adalah liburan terakhir keluarga mereka. Priska adalah seorang kurator museum dan suaminya adalah seorang pegawai asuransi. Maddox dan adiknya tidak bisa berbuat banyak. Mereka takut dan bingung. Setelah itu, Trent menemukan sepucuk surat dari teman Idlib. Surat itu ditulis Idlib menggunakan bahasa simbol. Setelah diterjemahkan, surat itu ternyata undangan dari Idlib untuk mengajak Trent makan es krim. Keesokan paginya, seorang tamu bernama Crystal memesan makanan yang mengandung kadar kalsium tinggi karena Crystal mengalami kekurangan kalsium. Sementara itu, di meja yang lain, Kava sekeluarga ditawari oleh Tuan Gustav untuk mengunjungi sebuah pantai. Menurutnya, tempat itu tidak seramai pantai yang ada di resort yang mereka datangi saat ini, tetapi tempatnya sangat eksotis. Keluarga Kava tertarik. Tidak lama kemudian, Idlib menatap temannya Trent dari kejauhan. Paman Idlib melarang keponakannya untuk bergaul dengan Trent. Seorang pengunjung bernama Patricia mendadak terserang epilepsi. Patricia ditemani suaminya yang bernama Jarin. Tak lama setelah itu, seorang dokter spesialis jantung yang bernama Charles kemudian memberikan pertolongan pertama kepada Patricia. Tidak lama kemudian, Patricia akhirnya sadar dari penyakit epilepsi yang ia derita. Did everybody leave their passports in their safes? Keluarga Kava secara eksklusif diantar ke pantai rahasia yang eksotis. Ikut bersama mereka adalah wanita bernama Crystal dan keluarganya. Pantai yang mereka kunjungi merupakan cagar alam yang dilindungi dan orang-orang dilarang untuk berkunjung ke sana. Mereka diantar oleh seorang sopir resort yang bernama Theo dan akan dijemput pukul 5 sore. Theo tidak mau masuk ke dalam, ia berdalih bahwa pantainya tidak jauh dari tebing ngarai yang akan mereka lalui. Okay. Untuk masuk ke pantai tersebut, mereka harus melewati dinding ngarai yang menyerupai terowongan tanpa penutup di bagian atas. Pantai terlarang itu ternyata sangat indah. Saat mereka tiba di sana, sudah ada satu pengunjung lain yang telah mendahului mereka. Dia adalah Brandon, seorang rapper terkenal. Maddox adalah penggemar berat Brandon. Ia mau bertemu dengannya, namun ayah Maddox melarang anaknya bergaul dengan orang asing. Ikut bersama keluarga Kava adalah keluarga Crystal.
Crystal memiliki suami seorang dokter jantung yang bernama Charles. Mereka memiliki anak gadis yang bernama Kara. Ibu Charles juga ikut ke pantai. Ia terlihat bersemangat bermain dengan cucunya Kara. Sementara Maddox dan Trent mulai bermain pasir di pantai. Tetapi sejurus kemudian, No fish. Trent menemukan mayat seorang wanita. Brandon datang memeriksa mayat itu. Ada yang aneh, hidung Brandon berdarah tanpa henti. Saat ditanya, Brandon mengaku tidak mengenali wanita itu. Mereka berdua yang terlebih dahulu tiba di pantai. Wanita itu berenang, sedangkan dirinya memilih menunggu di tepi pantai. Dan ia terkejut setelah mengetahui jika wanita itu ternyata sudah meninggal dunia. Di pantai itu tidak ada sinyal, mereka kesulitan menghubungi polisi. Setelah itu, tamu lain datang ke pantai itu. Mereka adalah Patricia dan suaminya yang bernama Jarin. Suami Crystal yang bernama Charles kemudian menuduh Brandon sebagai pembunuh wanita itu. Menurut Charles, hidung Brandon berdarah dan itu mencurigakan. Brandon berusaha untuk menyangkal. My chest feels funny. Something's wrong with your mother. She's asking for you, honey. Ibu Charles mendadak merasakan jika nafasnya sesak. Charles berusaha untuk memberikan pertolongan tetapi semuanya terlambat. Ibunya sudah meninggal dunia. Sementara Priska, ia berusaha meminta bantuan dokter Charles untuk memeriksa keadaan anaknya. Karena dalam hitungan jam, mendadak Maddox dan Trent berubah. Trent yang usianya hanya 6 tahun, kini terlihat seperti anak berusia 11 tahun. Begitu juga dengan Maddox. Ia sekarang hampir setinggi orang dewasa. Setelah mengetahui jika pantai itu telah menelan 2 korban jiwa, Brandon segera berlari keluar dari pantai. Satu-satunya jalan keluar dari pantai itu adalah dengan melewati dinding ngarai, tetapi Brandon tidak bisa melewati tebing itu. Ada tekanan hebat yang membuat kepalanya terasa ingin pecah dan akhirnya Brandon jatuh pingsan. Saat tersadar, ia menemukan dirinya berada kembali di dalam pantai, padahal tadinya ia ada di dinding ngarai. Charles dari awal mencurigai jika Brandon terlibat dalam pembunuhan wanita itu. Ia kemudian menyayat pipi Brandon. Anehnya, luka sayatan itu justru sembuh dalam hitungan detik. Must be in shock. I'm numb. I'm not fit. Ketika masuk ke pantai, mereka membawa seekor anjing. Tetapi anjing itu sekarang sudah mati. Semua orang semakin panik. Priska! Wait. She's been there for a while. Mendadak Priska kesakitan. Priska ternyata memiliki tumor jinak di perutnya dengan diameter 1 cm. Tetapi mendadak tumor itu sekarang sudah sebesar bola kasti. Priska kemudian pingsan. Agar selamat ia harus dioperasi. Tuan Guy Kappa meminta Charles untuk mengoperasi Priska. Dokter Charles mulai melakukan operasi dengan menyayat bagian perut Priska. Mendadak luka goresan sembuh secara ajaib. Mereka bahkan belum sempat mengambil tumor itu. Agar bisa mengangkat tumornya, mereka harus menahan sayatan tadi dengan menggunakan tangan dan sesegera mungkin memotong tumornya. Tumor berhasil dikeluarkan, tetapi kali ini ukurannya sudah sebesar buah semangka. Setelah tumor itu dikeluarkan, Priska sadar dari pingsannya dan kondisinya mulai membaik. Your husband made a fast decision. Akibat sibuk dengan Priska, mereka lupa dengan mayat ibu Charles dan mayat wanita itu ternyata sudah berubah menjadi tengkorak. Dari semua yang terjadi, mereka akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan jika waktu di pantai itu bergerak begitu cepat. Priska adalah seorang kurator museum. Setelah menganalisa kerangka ibu Charles, Priska akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan di mana 1 jam di pantai setara dengan 2 tahun di dunia nyata. Jarin memperkirakan hal itu bisa terjadi kemungkinan akibat pantai yang dikelilingi oleh ngarai. Solusinya adalah mereka harus segera meninggalkan pantai. Tetapi mereka kebingungan bagaimana caranya keluar dari pantai itu karena setiap kali melewati pintu masuk ke pantai, mereka akan kembali pingsan dan menemukan diri mereka kembali berada di pantai. Specifics in the present and unsettling situations. I'm scared. Trent dan Kara semakin tumbuh besar. Tidak hanya secara fisik, naluri mereka juga seperti orang dewasa. Trent dan Kara saling jatuh cinta.
Saat orang-orang sibuk memikirkan cara keluar dari pantai, Trent justru bercinta dengan Kara yang membuat Kara hamil. Mereka baru selesai bercinta 20 menit yang lalu, tetapi kini kandungan Kara sudah membesar dan ia akan segera melahirkan. Kara melahirkan bayi, tetapi bayinya mendadak meninggal dunia. Bayi itu tidak mampu bertahan hidup karena tidak sempat diberi ASI selama 5 menit. Itu karena 5 menit di pantai hampir setara dengan tenggat waktu 2 bulan. Jarin memutuskan untuk keluar dari pulau dengan cara berenang. Ia yakin bisa menembus bagian lain dari pulau itu dan segera mencari bantuan. Setelah itu, mereka melihat seseorang berada di seberang pulau yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Mereka curiga ada orang yang dengan sengaja ingin menargetkan mereka semua karena dari awal mereka menemukan resort itu melalui tawaran via email. Jarin ditemukan tewas. Kini mereka sadar jika Brandon tidak membunuh wanita yang mereka temukan mayatnya di awal film. Ternyata siapapun yang mencoba berenang keluar dari pulau itu, maka mereka akan menemukan kematian. Charles depresi berat akibat terjebak di pantai dan ia menjadi tidak terkendali. Charles menikam Brandon hingga tewas. Setelah itu mereka berhasil meraih pisau dari tangan Charles. Kara! Go with her! Kara! Wait! Don't climb! Let me... We're in charge now. My dad could hurt more people. Kara berusaha mencari jalan keluar dari pantai. Ia memanjat tebing ngarai. Saat Kara hampir saja menggapai bagian puncak ngarai, mendadak ia pingsan, terjatuh dan tewas. Sementara Patricia, epilepsinya juga kambuh dan kali ini penyakit itu justru menelan nyawa Patricia. Patricia akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, ibu Kara yang bernama Crystal juga mulai mengalami depresi dan bertingkah aneh. Ia semakin membungkuk karena dari awal Crystal memang mengalami kekurangan kalsium. Istri Guy yang bernama Priska juga mengalami gangguan pendengaran. Saat matahari terbenam, Priska meminta maaf kepada suaminya. Priska ternyata selingkuh dari Guy. Guy mengetahui perselingkuhan itu tetapi ia membiarkan istrinya. Sebagai balasan atas perselingkuhan itu, Guy mengabaikan Priska dan keluarganya. Itu sebabnya mereka meminta bercerai di awal film. Man with the tattoos. Charles kembali hadir dengan gangguan mentalnya. Ia menyerang Guy. Priska segera berlari dan meminta anak-anaknya untuk bersembunyi dari Charles. Mereka bersembunyi di dalam gua dan menemukan Crystal di sana. Crystal juga depresi berat karena kehilangan anaknya Kara dan tubuhnya juga semakin aneh akibat kekurangan kalsium. Kondisi itu membuat Crystal tidak mau dilihat oleh orang-orang. Ia kemudian menyerang Trent dan Maddox. Crystal akhirnya tewas setelah tubuhnya tumbuh semakin aneh akibat kekurangan kalsium yang ia derita. Sementara Charles, ia disayat oleh Priska menggunakan pisau berkarat. Racun dari karat yang ada pada pisau tersebut bereaksi dengan sangat cepat yang membuat Charles tewas seketika. Kini yang tersisa di pantai hanya tinggal mereka berempat. Ketika malam semakin larut, Tuan Guy meninggal dunia. Dan selanjutnya diikuti oleh istrinya yang bernama Priska. Keesokan paginya, Trent dan Maddox hanya bisa pasrah. Mereka menghitung jam untuk menunggu tua dan ajal yang siap menjemput. Untuk mengisi waktunya, mereka mengenang kembali kisah masa kecilnya. Mereka mulai bermain istana pasir. Mendadak Trent teringat akan temannya yang bernama Idlib. Idlib pernah memberikan Trent secari kertas berisi teka-teki menggunakan bahasa simbol. Tetapi Trent tidak bisa menyelesaikan teka-teki tersebut. Sebelum ajalnya tiba, ia ingin menyelesaikan teka-teki tersebut untuk Idlib. Tetapi saat teka-tekinya terjawab, Trent terkejut membaca kalimat.
Idlib mengatakan jika pamannya tidak suka koral, dan di depan mereka saat ini terdapat sebuah koral. Tren penasaran ada apa dengan koral itu, dan kenapa paman Idlib tidak menyukainya. Tren merasa jangan-jangan Idlib mengetahui sesuatu, dan ia berusaha memberikan pertolongan dengan menggunakan bahasa simbol. Mereka kemudian menyelam ke dalam koral itu dan menemukan sebuah terowongan di sana. Tetapi pakaian Maddox justru tersangkut pada koral itu. Ternyata orang yang mengawasi mereka dari bukit sejak awal adalah pemuda yang bernama Theo. Theo adalah sopir yang mengantar mereka ke pulau itu. Theo kemudian menelpon bosnya dan memberitahu jika target mereka tewas tenggelam akibat menyelam di koral. Dari pembicaraan keduanya diketahui jika tidak ada target yang pernah selamat dari percobaan itu. Bahkan target mereka yang terakhir juga ditemukan tewas tenggelam saat menyelami koral tersebut. Theo kemudian meninggalkan tempat itu. Ia masuk ke dalam sebuah laboratorium. Di sana ternyata orang-orang sibuk melakukan penelitian. Pemilik resor yang bernama Gustav ternyata mempekerjakan sejumlah ilmuwan. Mereka bekerja sama dengan sebuah perusahaan farmasi yang bernama Warren & Warren. Keluarga Kava dan rombongan lainnya adalah percobaan yang ke-73 yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bekerja sama dengan Gustav. Ternyata pantai itu merupakan tempat unik di muka bumi yang memiliki fenomena anomali waktu. Karena keunikan tersebut, Gustav menjadikannya sebagai tempat penelitian dan bekerja sama dengan perusahaan farmasi. Mereka memberikan obat kepada subjek penelitian, kemudian meletakkan mereka di pantai itu. Penelitian yang seharusnya memakan waktu puluhan tahun bisa diselesaikan hanya dalam kurun waktu sehari di tempat itu. Hal itu bisa terjadi berkat keajaiban dari pantai itu. Dan hal tersebut menguntungkan perusahaan farmasi Warren & Warren. Adapun objek penelitian mereka adalah Priska yang menderita tumor, Patricia yang menderita epilepsi, Brandon yang mengalami penggumpalan darah, dan Crystal yang mengalami kekurangan kalsium. Semua target dibawa ke sana setelah mereka mengkonsumsi obat yang diberikan melalui minuman. Kali ini mereka berhasil menemukan obat epilepsi karena terbukti Patricia mampu bertahan 17 jam tanpa terjangkit kembali epilepsinya. Jika dikalkulasikan dengan waktu di dunia nyata, Patricia sembuh dari epilepsinya selama 16,5 tahun. Sebenarnya, mereka hampir menemukan obat untuk penggumpalan darah pada objek yang bernama Brandon. Sayangnya, Brandon keburu dibunuh oleh Charles. Selanjutnya, Gustav dan perusahaan farmasi itu akan melakukan penelitian terhadap seorang penderita Parkinson. Dan target mereka adalah keluarga Tuan Brody. Kebetulan, Tuan Brody menderita penyakit itu. Gustav dan Madrid segera menyambut pasangan itu dan memberikan mereka minuman yang mengandung obat Parkinson. Film ditutup dengan adegan di mana Tren dan Maddox ternyata selamat setelah berhasil keluar dari pantai itu dengan menyelami koral. Mereka kemudian lapor polisi. Tren bertemu kembali dengan temannya Idlib, tetapi usia mereka sekarang jauh berbeda. Sementara Gustav beserta anak buahnya, mereka berhasil diringkus oleh polisi. Dan film pun berakhir.